Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem pakar dan kecerdasan buatan. Sebelum masuk ke dalam presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mentarini Saul Muslim. Di sini saya berperan sebagai moderator. Adapun ketiga teman saya, yaitu Rizky Nurfadilah, Rizky Alamsyah, dan Salsa Putri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak presentasi dari kami. Berawal dari kata kecerdasan. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan itu? Kecerdasan berawal dari kata cerdas yang berarti pintar, cerdik, dan cepat. Maksud cepat di sini yaitu cepat menyelesaikan sebuah masalah dan cepat memahami ketika mendengar suatu keterangan. Bisa kita simpulkan bahwa kecerdasan yaitu suatu kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, masalah menuntut kemampuan cara berpikir kita. Selanjutnya, saya Rizky Alamsyah. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ialah bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Selanjutnya ada contoh kecerdasan buatan. Yang pertama ada computer vision. Computer vision ialah sistem komputer yang mengenali dan membaca tulisan yang ada pada gambar. Yang kedua itu ada fuzzy logic, yang dimana alat elektronik atau robotika mampu berpikir dan bertingkah laku seperti manusia. Dan yang ketiga ada expert system, yaitu meniru cara berpikir dan penalaran seorang ahli dalam mengambil keputusan berdasarkan situasi yang ada. Materi selanjutnya tentang sistem pakar akan dibacakan oleh saya sendiri, Salsa Putri Paradina, yaitu suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari suatu atau lebih pakar manusia terkait satu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing, contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Salsa Putri Paradina, mengenai komponen sistem pakar dan kecerdasan buatan. Yang pertama ada basis pengetahuan, yang mana di dalamnya mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan juga skema penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya ada basis data, yaitu di mana di dalamnya juga mengandung fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi maupun fakta yang didapatkan saat pengambilan kesimpulan yang sedang dilaksanakan. Lalu ada mesin inferensi, yaitu mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Yang terakhir ada metode antarmuka, yaitu mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk saling berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan kemudian mengubah ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Untuk selanjutnya, saya Rizky Nurfadilah akan menjelaskan materi tentang penerapan sistem pakar dan hubungan kecerdasan buatan dan sistem pakar. Yang pertama, penerapan sistem pakar. Di sini ada perencanaan. Wood Truss Fabrication Application merupakan contoh sistem pakar dalam proses perencanaan. Sistem ini dibuat dengan menggunakan sel sistem pakar SPS atau Semi Intelligent Process Selector. Yang kedua ada proses kontrol. Yang pertama, Aluminium Foil Rolling Fatness Control Application. Yang kedua, Blast Furnace Head Control Application. Yang ketiga, ada Master Production Scheduling Application atau MPS. Dikembangkan untuk melakukan penjadwalan produksi master. Dan untuk yang kedua, ada hubungan kecerdasan buatan dan sistem pakar. Di sini adalah pada dasarnya sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Nah, jadi seperti itu presentasi yang bisa kelompok 6 sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu kecerdasan buatan adalah bidang pengetahuan komputer yang ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Sementara itu, sistem pakar yaitu suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait bidang yang lebih spesifik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.